Halo Sobat Pembelajar, tahukah kalian bahwa saat ini Pusdiklat Bea dan Cukai telah mengembangkan metode pembelajaran berbasis experiential learning dengan memanfaatkan teknologi virtual reality di dalamnya. Pengembangan model pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi baik itu augmented reality, virtual reality, dan metaverse menjadi salah satu inisiatif strategis dan proyek perubahan di Pusdiklat Bea dan Cukai tahun 2023. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas program pembelajaran agar dapat mendukung peningkatan kinerja pada pembelajar, khususnya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yuk kita simak perjalanannya. Pada bulan Desember 2021, Korean Custom dan Custom Corporation Fund atau CCF memberikan hibah kepada Pusdiklat Bea dan Cukai selaku WCO Regional Training Center Asia Pasifik berupa peralatan VR dalam rangka peningkatan kompetensi kepabeanan dan cukai, khususnya terkait prosedur pemeriksaan fisik kargo. Setelah perangkat VR tersebut sampai di Indonesia, Pusdiklat Bea Cukai melakukan serangkaian kegiatan mulai dari instalasi perangkat, pelatihan untuk operator VR, dan kegiatan seremonial penerimaan perangkat VR yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2023 yang diresmikan secara langsung oleh Dr. Tael Kang selaku Direktur Capacity Building WCO beserta jajaran pejabat di lingkungan DJBC dan Pusdiklat Bea dan Cukai. Selanjutnya, pada April 2023, WCO menindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak serah terima hibah atas perangkat VR tersebut. Salah satu poin pentingnya adalah adanya transfer kepemilikan dari WCO ke BPPK, CQ, Pusdiklat Bea dan Cukai selaku host administration, termasuk kewajiban, risiko, dan garansi. Nantinya, pemeliharaan dan pengembangan modul simulasi VR sepenuhnya akan dilimpahkan ke Pusdiklat Bea dan Cukai. Dalam rangka mengembangkan model pembelajaran berbasis VR ini, Pusdiklat Bea dan Cukai telah membentuk squad tim pengembangan teknologi virtual reality dalam experiential learning di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai. Adapun struktur tim ini dari pengarah, ketua, sekretaris, tim desain pembelajaran, tim penyusun materi, tim pengembang, tim pengadaan, dan tim penyusun peraturan. Mekanisme squad tim ini merupakan terobosan yang dihasilkan dalam rangka mewujudkan budaya kerja Kementerian Keuangan yang kolaboratif dan berbasis digital, sesuai dengan inisiatif strategis Kementerian Keuangan yakni Collaborative Ways of Working. Pada bulan Juni 2023, Pusdiklat Bea dan Cukai juga telah melakukan studi banding pemanfaatan teknologi IR, VR, dan Metaverse ini ke Metanesia Telkom Indonesia. Banyak pengalaman yang didapatkan dari studi banding ini, antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, kelebihan dan kekurangan penggunaan VR, jenis program, model VR, dan proses pengembangannya, perangkat yang digunakan, dan pengalaman melakukan simulasi pada Metaverse yang telah dikembangkan oleh Metanesia. Selain itu, Pusdiklat Bea dan Cukai juga sedang menyusun rencana kerja terkait penambahan perangkat dan pemenuhan sarana dan prasarana pendukungnya. Berbagai skenario simulasi juga sedang dirancang dengan melibatkan DJBC, BNN, Polri, WCO RILO, LAN, Kemenpan RB, para widyaswara, dan program developer. Selain dari sisi teknis, Pusdiklat Bea dan Cukai juga menyiapkan dokumen administratif seperti keputusan Kepala BPPK tentang pembelajaran berbasis simulasi yang salah satunya terkait pemanfaatan teknologi virtual reality dalam experiential learning, kerangka acuan pembelajaran, tor pengembangan VR, dan sarana prasarana pendukungnya. Model pembelajaran berbasis virtual reality di Pusdiklat Bea dan Cukai telah diterapkan pada pelatihan teknis penindakan kepabeanan dan cukai atau Custom Enforcement Team atau CET pada bulan Juli 2023. Untuk kedepannya, pembelajaran berbasis virtual reality ini akan diterapkan pada berbagai pelatihan teknis kepabeanan dan cukai, antara lain pelatihan teknis Tactical Drug Enforcement,
pelatihan teknis analisis dan targeting drugs enforcement, pelatihan teknis pemeriksaan sarana pengangkut darat, dan pelatihan teknis pengawasan kejahatan lintas negara. Penerapan model pembelajaran berbasis virtual reality ini memiliki manfaat antara lain bagi para pembelajar. Semakin banyaknya simulasi yang mereka jalani, semakin tinggi pula kompetensi mereka. Dengan kata lain, akan semakin siap menghadapi berbagai modus operandi yang diimplementasikan dan tindakan kejahatan lainnya. Kemudian bagi para pengajar, akan meningkatkan keberhasilan dan kemudahan transfer pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kepada para pembelajar. Bagi Pusdiklat Bea dan Cukai, dengan penerapan VR ini, program pembelajaran yang diselenggarakan akan semakin efektif. Hal ini pada saatnya juga akan menaikkan reputasi Pusdiklat Bea dan Cukai seiring meningkatnya peningkatan kinerja. Selanjutnya, manfaat bagi stakeholder yang meliputi DJBC, Polri, BNN, dan administrasi kepabeanan negara-negara Asia Pasifik adalah semakin tingginya kinerja organisasi dalam mewujudkan Indonesia dan kawasan Asia Pasifik yang bebas dari penyelundupan, peredaran, penyalahgunaan narkotika, dan kejahatan lintas negara lainnya, dibarengi dengan peningkatan kompetensi dan kinerja para penegak hukum. Manfaat bagi masyarakat Indonesia dan kawasan Asia Pasifik adalah akan meningkatnya keamanan dan ketertiban lintas negara. Dengan diimplementasikannya inisiatif strategis dan proyek perubahan dalam rangka experiential learning ini, diharapkan tujuan Pusdiklat Bea dan Cukai untuk menyelenggarakan pembelajaran klasikal yang efektif akan tercapai dengan standar kompetensi pembelajar yang tinggi, sehingga mampu meningkatkan kinerjanya setelah mengikuti program pembelajaran. Dengan tercapainya tujuan tersebut, secara luas masyarakat akan menikmati manfaat berupa kondisi yang aman, tertib, bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan kejahatan lintas negara lainnya. Pusdiklat Bea dan Cukai Beyond Boundaries, menembus batas, melampaui ekspektasi untuk negeri.